kurang masuk Udah. Woi, kau nampak itu? Ngap? Itu suara siapa? Suara HP kau. Suara HP itu beladu. Matikan suara HP. Apa lu, Ge? PPT dulu lah. Apa hidup lagu dulu? Lagu dulu. Kelak dulu. Kau aja lah, santai dah. Absen dulu. Absen dulu. Udah, ya benar mu alang kedikit yang awak, oi. Aku keluar. Ya awak tadi berapa, weh? Masuk lu masuk. Udah. On cam, oi. Kau jangan sampai ngambung, kau udah ngajar. Ongki kau. Oke, dah. Siap. Kau udah masuk. Kau dah masuk. Timo dulu lagi. Kalau. Pepita awak belum masuk. Dia tadi udah masuk. Iya, Pak. Bentar ya, men. Join. Diowan siapa Diowan? Bayu. Lu kedua berdua. HP lu. Ayo. 928 535 935. Lapar, Pak. Kalau mambu dapat Psycho. Iya. GW. Siapa namanya? Itu namanya. Dem. Nah. Dem kok. Langsung gitu. Langsung lah. Oh, saru tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Langit ketujuh. Semangat. Alhamdulillah. Merdeka. Semoga kita selalu sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun masa pandemi seperti ini. Ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Namul. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada bagian ini, ada baiknya kita nyanyikan lagu wajib nasional. Tadi kan Indonesia lagi. Indonesia lagi. Kan? Indonesia lagi dulu. Baru sekarang jadi. Iya. Screen ini. Mana tadi? Nggak muncul lah. Apakah sudah muncul di layarnya anak-anak? Belum, Pak. Belum. Udah. Nggak muncul belum? Belum. Belum muncul. Belum. Anu. Hah? Muncul lah. Baiklah, baik kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik. Terima kasih kepada anak-anak. Baiklah, di sini Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pembelajaran? Apakah ada yang tahu anak-anak? Pak, Ya, Kramul. agar mengingat jasa para pahlawan kita, Pak. Baru mikro. Agar mengingat jasa para pahlawan kita, Pak. Ya, betul. Apakah ada? Coba Diana. Kenapa Diana? Nah, coba Ongki aja, Ongki. Mungkin Diana lagi gangguan. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, Pak. Oh ya, jawabannya hampir sama ya. Bagus semua jawabannya. Baiklah, di sini kita akan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya. Pada Panji, tolong dipersilahkan. Ya, Panji ya. Panji tadi ke WC, Pak. Oh, coba Kramul aja yang pimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Baiklah. Coba Diana Septiani, apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oh, Diana lagi di mana Diana? Lagi di rumah, Pak. Oh, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, kalau begitu. Elgi Trichandra. Ya, Pak. Kamu lagi di mana, Elgi? Lagi 2C tuh, Pak. Oh ya, hadir ya Elgi ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Karamul Akbar. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Sehat Karamul? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Mirda hadir nggak Mirda? Halo Mirda. Hadir, Pak. Hadir. Mirda lagi di mana Mirda? Lagi di Seluma ya Mirda? Oh ya. Sehat-sehat ya Mirda. Caknya. Nanya Ongki. Ya, hadir, Pak. Hadir. Ya, Ongki. Panji Putra Tombati. Oh, Panji mungkin terkendala sinyal di Linggau mungkin ini nampaknya ini. Sinyal di sana mungkin lagi jelek kali. Oke, selanjutnya Bioan. Oh, Izin ke WC. Diwan tuh siapa, Pak? Bioan ini murid pindahan. Hadir, Pak. Bioan hadir. Hadir, Pak. Oh, sehat ya Bioan.
Sehat, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu Pevita Pierce. Apa hadir? Pevita. Oh, nampaknya Pevita ini masih di luar kayaknya ya. Lagi gangguan atau lagi di jalan. Baiklah. Langsung saja kita ke materi pembelajaran kita. Di sini apakah ada yang tahu kita akan belajar apa, anak-anak? Tahu Ya, LG coba. tentang makanan sehat, Pak. Oh, pintar LG. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan pentingnya menjaga asupan makanan di era modern. Baiklah, selanjutnya yaitu coba Oke, coba Mirda baca dulu yang slide kedua. Pak. Tolong Mirda bacakan ini slide keduanya Mirda. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Oke, baik. Udah, Pak. Jadi di sini apakah anak-anak sudah tahu apa itu makanan? Sudah, Pak. Arti dari makanan yang sesungguhnya. Sudah ya? Udah. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut. Bapak akan menjelaskan macam-macam makanan. Yang pertama adalah makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan, sebentar ini tertutup ini nampaknya. Makanan sehat adalah makanan yang bisa menjaga tubuh kita agar bebas dari segala penyakit. Coba Diana sebutin contohnya makanan sehat itu seperti apa? Menurut pengetahuan Diana. Makanan sehat itu seperti buah-buahan, Pak. Oke, baik. Terus apa lagi? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran, betul. Nah, bagus Diana. Yang kedua yaitu ada makanan tidak sehat. Makanan tidak sehat adalah berbagai jenis atau bahan makanan yang mengandung gizi tidak seimbang umumnya. Makanan tidak sehat hanya mengandung sedikit zat dan sedikit serat yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh. Apakah ada yang tahu contoh makanan tidak sehat? Saya, Pak. Ya, coba Kramul. Mie instan, Pak. Mie instan, ya betul. Terlalu sering mengkonsumsi mie instan itu tidak baik ya untuk metabolisme tubuh kita. Selanjutnya itu contohnya makanan tidak sehat lagi itu seperti yang mengandung formalin, mengandung boraks seperti bakso boraks itu kan nggak boleh, itu nggak sehat untuk tubuh kita itu. Jadi kalau anak-anak Bapak sering makan bakso, usahakan pilih bakso yang bagus, yang sudah halal, 100% halal. Di dekat rumah Bapak banyak itu, bakso. Bakso Mangdut itu halal itu contohnya. Oke, selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan juga contoh makanan sehat. Oh, ini tambahan tentunya. Coba Ongki bacakan. Baiklah. Yang pertama itu makanan pokok. Nasi merah, ubi, roti, gandum. Yang kedua, lauk. Hewan, telur ayam, ikan, daging, dan susu. Keju. Lauk nabati itu seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Sayurannya wortel, brokoli, kol, cheese, jagung, dan tomat. Oke, baik. Terima kasih pada Ongki. Pak. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh makanan tidak sehat. Yang pertama ada gorengan.
Kandungan kalori, lemak, dan oksidan pada gorengan terbilang tinggi. Bila dikonsumsi terlalu sering, gorengan dapat menjadi makanan tidak sehat karena gorengan merupakan salah satu penyebab obesitas, memicu hyperlipidemia, dan menjadi salah satu penyebab penyakit jantung koroner. Terus juga kalau kita belanja gorengan itu jangan suka ngambilnya 5, bayarnya 3 ya, nggak boleh, itu nggak halal jadi. Keramul itu, Pak. Oh, keramul sering ya? Sering ya, Pak. Oh, enggak ya. LG suka bercanda aja gitu. 2 yaitu makanan kalengan. Makanan kalengan memang terlihat lebih mudah dimakan dan menarik, namun gizi makanan kalengan tidak memadai ketika sudah dikemas dalam kaleng. Tidak seperti makanan segar, nilai gizinya sudah berkurang sangat drastis. Kandungan vitamin dan protein makanan kalengan kebanyakan sudah rusak saat proses pengalengan itu dilakukan. Di sini apakah ada yang tahu contoh makanan kalengan itu seperti apa? Ya, Pak. Ya, Ongki coba Ongki. Seperti sarden ABC, Pak. Oh, betul, sarden. Terus apa lagi tuh? Terus LG ya, coba. Kornet, Pak. Kornet bisa jadi. Terus sosis yang dalam kaleng itu, terus daging yang sudah diolah ya. Oke. Selanjutnya asinan. Seperti halnya buah yang memiliki kadar gula yang tinggi, asinan juga termasuk makanan tidak sehat karena mengandung kadar garam tinggi. Hal itu terjadi karena pada saat proses pengasinan dibutuhkan tambahan garam dalam jumlah yang sangat banyak. Di sini contohnya seperti ikan asin itu ya. Tapi ikan asin itu enak kok kalau dimakan. Tapi mungkin Apa buat ikan asin? terlalu banyak-banyak. Kan ini sehat. Ya kalau sesuatu yang berlebihan itu biasanya nggak baik ya. Terus daging olahan, termasuk makanan tidak sehat karena saat proses pengolahan daging akan diberi bahan tambahan. Penambahan bahan pengawet dan pewarna pada makanan ini menambah beban hati menjadi semakin berat. Makanan-makanan ini juga mengandung amonium nitrit yang menjadi salah satu penyebab kanker. Mengkonsumsinya secara sering dalam jumlah banyak menjadikan tekanan darah kurang stabil dan kinerjanya ginjal menjadi terganggu. Sebaiknya kalau kita mau membeli daging itu jangan membeli daging yang diolah, tapi belilah langsung yang ke pasar karena lebih fresh dan lebih segar. Selanjutnya yaitu daging berlemak dan jeroan bisa menjadi makanan yang mengundang selera ketika disajikan secara indah. Makanan ini memang mengandung banyak protein, vitamin, dan mineral. Namun karena memiliki kandungan kolesterol dan lemak jenuh dalam jumlah yang tinggi, makanan ini menjadi tidak sehat. Mengkonsumsinya dalam jumlah besar bisa memicu timbulnya penyakit jantung, koroner, kanker usus besar, dan lain-lain. Ini jeroan ini banyak di contoh olahan sop dan soto-sotoan ini biasanya. Selanjutnya yaitu olahan keju. Sebenarnya bermanfaat bagi tubuh jika dimakan sewajarnya. Namun berbagai macam makanan memiliki bahan dasar keju. Seperti kue jika dimakan berlebihan akan berbahaya bagi tubuh. Seperti gairah makan menurun, gula darah naik, berat badan meningkat. Jika gairah makan menurun pun akan sering kosong dan berbagai penyakit akan datang kepada kita. Baiklah, kembali lagi itu sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik ya, apalagi untuk diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu instan. Masuk dalam kategori makanan tidak sehat karena memiliki banyak sekali berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai bahan baku dan bahan pelengkap yang digunakan dalam pembuatan mie instan. Selanjutnya yaitu cara memilih makanan yang sehat. Pilihlah buah dan sayuran yang bersih dan bebas dari kondisi busuk atau memar di beberapa bagian. Usahakan kalau kita mau membeli sayuran atau buah itu yang masih segar. Terus kalau mau diolah, sebaiknya sebelumnya itu dicuci terlebih dahulu. Yang kedua yaitu makanan kaleng yang bentuk kemasannya masih sempurna tanpa bengkok dan berkarat. Yang ketiga, untuk bedah atau sayur yang sudah dipotong dan dikemas saat dibeli, pastikan Anda hanya mengambil dari lemari pendingin atau wadah yang diberikan es. Untuk menyiasatinya, pilihlah produk yang paling banyak karena kemungkinan belum mengalami kenaikan suhu.
Kemudian yaitu untuk minuman berkemasan, perhatikan tanggal kadaluarsanya, tanggal pembuatannya, tanggal akhir penggunaan optimal, tanggal akhir konsumsi, dan lainnya. Selain itu, pastikan kemasannya tidak rusak. Ini untuk mencegah terjadinya kita membeli barang yang sudah expire ya. Saat meletakkan, yang kelima yaitu saat meletakkan bahan makanan yang dibeli, pastikan untuk memisahkan kantong atau tas yang memisahkan bawaan sayur dan buah dengan daging-dagingan atau makanan laut. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri makanan sehat itu pertama tinggi serat, yang kedua higienis. Higienis di sini artinya itu bersih. Ketiga mengandung dan yang tidak mengandung MSG atau micin, tidak menggunakan minyak jelantah. MSG ini micin atau penyedap ya. Yang keenam tidak banyak melalui proses pengolahan. Oke, selanjutnya yaitu coba bacakan slide ke-9. Baik, Pak. Penyakit akibat mengkonsumsi makanan tidak sehat. Yang pertama anemia. Penyakit ini kekurangan sel darah merah akibat kekurangan zat besi dan mineral. Kedua, obesitas. Penyakit kegemukan akibat kelebihan karbohidrat. Yang ketiga, sariawan. Luka atau radang di mulut kekurangan vitamin C. Dan keempat, gondok, benjolan di leher akibat kekurangan sodium, sabun senja. Yang kelima, gangguan penglihatan akibat kekurangan vitamin A. Keenam, busung lapar, penyakit kelaparan akibat kurangnya protein dan kalori dan lain-lain. Baiklah, terima kasih kepada LG karena sudah bersedia membacakan. Selanjutnya yaitu di sini pasti kalian sering menemukan iklan-iklan seperti ini ya kan? Ini adalah contoh iklan makanan sehat. Iklan makanan sehat, iklan produk atau biasa disebut iklan makanan adalah sebagai upaya untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa. Dibuatkan suatu informasi yang dikemas dengan menarik, singkat, dan jelas. Iklan mempunyai berbagai jenis, salah satunya adalah iklan produk yang di dalamnya memperkenalkan atau menawarkan suatu produk dan jasa kepada khalayak umum. Pengertian iklan adalah suatu kegiatan sekaligus media yang berisi ajakan mengenai. Biasanya iklan-iklan sekarang ini sudah banyak brand ambasadornya itu. Seperti Indomie ini, Iqbal Ramadan pernah menjadi brand ambasadornya ya. Di sini Bapak minta untuk anak-anak Bapak lebih teliti lagi dalam membeli makanan, sayuran, maupun buah-buahan. Baiklah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas sedikit untuk kalian di rumah. Kumpulnya nanti minggu depan lewat WA group ya. Tugasnya yaitu kalian mencari contoh makanan sehat dan tidak sehat yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Boleh di warung, di Indomaret atau Alfamart terdekat, bebaslah yang di dekat rumah. Nanti contohnya akan Bapak kirim lewat file di WA group ya. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, kita akan berdoa dulu terlebih dahulu kepada Ketua Kelas Karamul Akbar. Tolong dipimpin doanya. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa teman-teman menurut agama percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih kepada anak-anak Bapak Karamul, Diana, Rahma Ginantia, Ongki, Elgi, Biowan, Pevita Pils, Panji, Agus tadi aku Agus. Baiklah, Bapak akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu jalankan protokol kesehatan. Oke. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar ya. Gi, mana stopnya kok Gi? Stop share kan? Oh. Mana? Diam kan? Rekornya mana? Apa record? Mau. Stop record. Yo, stop. Udah. Udah kok. Udah klik.